2 minggu berlalu, pasca konvoi motor kelompok Khilafatul Muslimin di sejumlah wilayah, pimpinan Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja diamankan anggota Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada Selasa pagi 7 Juni 2022. Abdul Qodir Hasan Baraja ditangkap usai melaksanakan sholat subuh di Jalan WR Supratman, Teluk Betung, Bandar Lampung. Polisi menyebutkan penangkapan Abdul Qodir Hasan Baraja pada Selasa subuh itu terkait dengan pelanggaran Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selain itu, polisi juga menyebutkan jika organisasi Khilafatul Muslimin ini merupakan organisasi masyarakat yang kegiatannya banyak bertentangan dengan Pancasila. Bahwa kita tidak fokus terhadap konvoinya, ada sesuatu yang lebih besar lagi daripada ormas ini. Artinya bahwa kita menangani kasus ini terkait dengan dugaan tidak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan faham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Usai ditangkap di depan masjid, Abdul Qodir Baraja dibawa ke Polda Lampung yang selanjutnya langsung dibawa ke Polda Metro Jaya. Untuk mencari tahu kronologi Selasa pagi itu, tim Fakta mendatangi kantor pusat Khilafatul Muslimin yang berada di Jalan WR Supratman, Bandar Lampung. Pagi itu merupakan hari yang sangat mengagetkan bagi Ujang. Sosok Ujang adalah orang yang hari itu berada tepat di dalam masjid ketika peristiwa penangkapan Abdul Qodir Baraja terjadi. Kepada tim Fakta, Ujang sangat jelas dan detail menceritakan kejadian hari itu. Pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu sempat menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin yang berlokasi di wilayah Lampung. Kita akan coba dengar cerita utuh bagaimana sih sebetulnya kronologis penangkapan hingga penggeledahan dilakukan oleh pihak kepolisian beberapa waktu yang lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Mas Ujang. Ya, oh iya, betul. perkenalkan saya Gina Vita dari program Fakta TV One. Mas Ujang, langsung aja. Jadi waktu pas penggeledahan dan juga penangkapan kemarin, Mas Ujang ada di lokasi ya? Iya, saya lagi di mana lagi posisi? Jaga piket di sini, Mbak ya. Kemudian saya istirahat di dalam, Khalifah pulang gitu. Oh. Setelah Khalifah pulang, kemudian rame di sini. Saya nggak paham rame kenapa, saya bilang gitu kan. Rame itu rupanya apa, saya nyangka tadi kecelakaan apa-apa gitu. Rupa-rupanya setelah terjadi pengepungan sama Khalifah itu, saya sempat kaget gitu. Oh. Di mana di posisi waktu itu Oh, di ditangkap? sini. Ah, di situ. Bentar, di mana? Di sini, Mbak. Oh, di sini. Ya, di sini. Oke. Jadi di lokasi ini. Ya, inilah lokasinya. Ini waktu itu penangkapannya di sini berarti? Iya, di sini, Mbak. Oh. Iya. Oh, jadi nggak sempat ngobrol sebelumnya nih? Nggak sempat, nggak bisa ngobrol kita. Nangkep karena apa? Nggak tahu lagi, kita nggak tahu masalahnya. Kan apa, saya bilang, Pak, saya sempat nanya sama Bapak aparat kepolisian di sini, dia bilang, cuma dipinjam aja untuk mencari informasi. Oh itu gitu, aja. ngomongnya dari pihak kepolisian. Iya. Oke. Terus Khalifahnya waktu itu gimana? Khalifahnya minta izin pulang waktu itu untuk bersalin, tapi tidak boleh. Oke. Tidak dibolehkan untuk menyalin bajunya itu. Tak hanya berhenti sampai cerita bagaimana pimpinan mereka diamankan, Ujang yang kala itu masih berada di pos depan masjid pun menceritakan adanya orang yang mencurigakan masuk ke dalam masjid sebelum terjadinya penangkapan Abdul Qodir Baraja. Itu dia masuk sholat gitu ya. Ya. Sholatnya di sini, Pak. Posisi sholatnya di sini, menyendiri dia sholatnya di sini. Kalau orang berjemaah di depan, dia sholatnya sendiri-sendiri di sini. Tiba-tiba ada orang yang Tiba-tiba ada orang yang datang itu. Ciri-cirinya memang kayak gimana, Bang? Dia agak tinggi, rambutnya ya digunting sini rapi, pakai peci hitam. Bajunya ya baju meja biasa. Dia kalau pecinya mah hitam gitu kan. Kalau di sini kan yang sholatnya jarang peci hitam, Pak. Ya itu. Ya kan dia pecinya hitam sendiri di sini. Dan paling beda sendiri hari itu ya. Ya. Tidak hanya pimpinan Khilafatul Muslimin yang diamankan, pihak kepolisian pun sempat mengamankan barang-barang yang berada di lantai 2 masjid. Kedatangan aparat kepolisian ke lantai 2 kantor ini pun membuat Abdul Aziz kaget. Pasalnya, usai melaksanakan sholat subuh yang dipimpin oleh Abdul Qodir Hasan Baraja, Aziz tidak merasakan ada hal yang mencurigakan. Lalu seperti apa sebenarnya yang terjadi di lantai 2? Aziz pun menceritakan kronologis pagi itu kepada tim Fakta.
Oh, kemarin digeledah semua ruangan yang ada di sini. Ini ruang perpustakaan. Ini ruang humas. Ruang humas. Sebelum ditanya ini ruang apa, ini ruang humas. Digeledah. Kemudian ini untuk bagian keuangan di sini. Oke, jadi seluruh ruangan ini digeledah kemarin ya? Iya. Nah, kita boleh Mas satu persatu kita masuk apa aja sih kemarin yang disita oleh tim kepolisian ketika datang ke sini? Boleh Mas? Oh ya, seperti ini misalnya kemarin di sini yang keuangan ya. Kalau untuk yang keuangan itu mengecek apa ya, kwitansi, kemudian buku. Nengok ruangan lain ya? Iya. Tidak hanya ruangan keuangan yang digeledah oleh tim penyidik Ditkrimum Kalau Polda ini Metro Jaya, bagian ruang yang dijadikan perpustakaan pun tak luput dari pandangan mereka untuk digeledah. Ini perpustakaan. Oke, kita masuk ke sini ya Mas, permisi. Ada buku-buku yang ikut dibawa di sini. Oke. Majalah yang edisi lama dikembalikan semua ini sepertinya. Oh, maksudnya edisi lama itu Itu ya kemarin? kita simpan di peti itu kan itu bongkar. Hanya dikembalikan lagi. Oh, dikembalikan lagi? Ini sempat disita berarti kemarin? Iya, ini Oh. barang yang dibawa semua ini. Nah, jadi ini yang ada ini, yang saya pegang ini merupakan barang bukti yang kemarin disita oleh pihak kepolisian tapi sudah dikembalikan. Tadi ini ada beberapa buku yang saya lihat memang berkaitan dengan kewajiban untuk berbaiat dan lain sebagainya. Termasuk di sini juga ada formulir data warga ya yang tergabung dalam Khilafatul Muslimin. Ini tahun berapa ya? Selain tidak tahu menahu soal penangkapan pimpinan mereka, Abdul Aziz pun menceritakan soal adanya komunikasi pihak kepolisian yang mengajak Abdul Qodir Baraja untuk bisa berkomunikasi di luar kantor Khilafatul Muslimin pada Senin malam sebelum kejadian penangkapan tersebut. Alasan dibawanya atau ditangkap itu apa Mas? Nah itu kita Ada tidak tahu. Sinkronnya gitu. antara konvoi motor kemudian dibawa itu yang kita tidak tahu. Tapi waktu ditangkap? Iya dari pihak polisi yang ada di sini menelpon bahwa beliau ada beritahu dari pihak Mabes akan ke sini bertemu dengan Khalifah. Jadi Kapan itu? malamnya sebelum? malam ditelepon, paginya kejadian. Selain ruang keuangan dan perpustakaan, ruang pribadi sang pimpinan pun turut digeledah pihak penyidik Polda Metro Jaya. Kepada kami, Aziz pun berbagi cerita tentang penggeledahan di dalam ruangan pimpinannya. Jadi ini kita akan lihat ruangan Khalifah. Jadi ruangan beliau ini terbilang sederhana. Ini kemarin sempat digeledah kemarin, cuman tidak sampai acak-acakan juga. Mereka cuma ambil apa yang dibutuhkan, seperti seragam anak-anak di pondok kan ada di sini. Mereka ambil sampelnya. Nah, ada lemari-lemari besi ini bisa dijelasin nggak Mas Ajis? Ini biasanya Oliva nyimpan apa aja di sini? Oh, kalau di sini pembagian uang, ada uang pendidikan, ada uang wakaf, maka dimasukkan ke brankas. Ya, seperti itu anunya. Uang infak dimasukkan ke dalam brankas. Nanti penggunaannya untuk kebutuhan pelaksanaan kegiatan di dalam Khalifah itu. Untuk berjalannya roda sistem ini kan membutuhkan dana. Nah, dana itu diputar. Kemarin di sini di dalam. Oh tidak, bapak-bapak aparat tidak menanyakan ini. Dan kebetulan ini hanya Khalifah yang tahu. Ya berhubung Khalifahnya tidak ada bersama kita. Ya. Sepak terjang Abdul Qodir Hasan Baraja bagi BNPT mempunyai rekam jejak yang panjang di dunia terorisme. Namun menurut BNPT, nampaknya pihak kepolisian saat ini hanya bisa menjerat Abdul Qodir Baraja sebatas kasus keormasan. Abdul Qadir Hasan Baraja ini track recordnya di tahun 1970-an yang bersangkutan mendirikan Darul Islam atau Daulah Islam atau NII, Negara Islam Indonesia di Lampung. Kemudian di tahun 1985 Abdul Qadir Hasan Baraja ini juga terlibat kasus pengeboman di Jawa Timur dan di Candi Borobudur Jawa Tengah sehingga divonis 13 tahun penjara. Tetapi sekali lagi bahwa undang-undang kita pasca dicabut undang-undang anti subversif di tahun 1998, saat ini di era reformasi menggunakan undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme.
di mana undang-undang ini belum mampu menjangkau atau menjerat hukum aspek ideologinya. Penanganan kasus yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ya menerapkan pasal Undang-Undang Ormas nomor 16 tahun 2017 dan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang berita bohong atau pemberitaan bohong yang menimbulkan keresahan atau kegaduhan di masyarakat.